Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk alts di hari ini, lebih tepat hari Jumat teman-teman, yang sudah menjadi hari Sabtu di tanggal 30 April. Saya ingin mengucapkan selamat berlibur buat teman-teman yang mau liburan, yang lagi mau kembali ke kampung halamannya. Stay safe di jalan. Dan jangan lupa untuk minum vitamin, selalu bawa makanan dan minuman, always stay safe. Tadi udah ngomong kayaknya stay safe. Anyway teman-teman, kali ini a little bit different update saya karena kebetulan saya nggak bawa kamera di buat laptop, jadi ya udahlah ya. Yang penting teman-teman bisa dengar suara saya dan lihat chart saya. So I think that's the most important thing. Anyway teman-teman, saya pengen sharing update kali ini seputaran BNB. But before kita masuk ke BNB-nya, saya pengen bahas Bitcoin dominance dulu. Jadi kalau teman-teman ingat last month itu kan Ethereum yang kita selalu iringi dengan Bitcoin dominance pembahasannya teman-teman. Nah, this time karena BNB juga adalah salah satu koin dengan top 5 crypto coin market cap, jadi saya pikir BNB akan menarik kalau misalnya kita bahas untuk di bulan Mei rutin dengan Bitcoin dominance-nya. Nah, balik lagi teman-teman nih, kalau setuju please help BNB mencapai 1000 likes pada video ini, karena saya lihat di GRT belum sampai, GMT juga belum nyampe, berarti di antara dua ini belum ada yang menarik ya teman-teman ya. So please tell me teman-teman, which one do you prefer untuk kita bahas di video YouTube saya rutin untuk bulan Mei mendatang. Mungkin melalui komen di kolom komen pada video BNB ini teman-teman ya. Kalau terakhir kan kita sempat discuss di community dan saya ngelihat banyak banget sih memang komennya ya. Dan saya belum sempat filter, but anyway, I think BNB is one of the most, nggak terlalu sih ya, kalau saya lihat nggak terlalu banyak sih yang request BNB, but BNB still BNB teman-teman, BNB still my best, you know lah. Alright, so let's dive into the content first. Right now kita bakal bahas dari posisi si Bitcoin dominance-nya terlebih dahulu. Jadi kalau kalian lihat Bitcoin dominance-nya last month atau last time kita ngebahas ini di Ethereum, kita udah lihat ya, sebenarnya memang si Bitcoin dominance ini cenderung sideways, dan yang menariknya itu adalah dia sideways pada bagian ujung dari sebuah penurunan teman-teman, which means kalau misalkan berdasarkan teori baik itu Wyckoff, baik itu Dow theory, ini artinya ada potensi kita masuk ke dalam fase akumulasi secara price action. Cuman kan seperti kita tahu ya, ini kan Bitcoin dominance sifatnya adalah mencari seberapa banyak uang yang mengalir di market cap cryptocurrency, tapi lebih ke banyak ke arah Bitcoin. Dan so far dia sudah break dari dia punya sideways atau range ya, yang saya tandai dengan panah-panah ini teman-teman. Terakhir kita bahas itu waktu di Ethereum. Jadi kalau lihat posisinya saat ini teman-teman, kita udah break out dari range-nya. And then yang menurut saya cukup penting juga adalah bullish cross atau bull cross, itu sudah terjadi juga pada exponential moving average dan bahkan sudah di-maintain pada pergerakan beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk saat ini kita lihat potensi resistance itu datang dari support sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini, ini terdapat area support yang saat ini berfungsi sebagai area resistance-nya teman-teman. So untuk untuk Bitcoin dominance tidak menguat kembali adalah dia harus terreject dari kisaran area ini teman-teman ya, atau lebih tepatnya di kisaran 42,4%. Kalau misalkan itu terjadi, barulah kita bisa ngelihat nih altcoins yang lain punya potensi untuk bergerak cenderung parabolic. But if it not happens teman-teman, maka kita juga harus melakukan antisipasi, mungkin menjauh dulu dari altcoins. Ya, saya tahu altcoins banyak banget yang suka dan cinta, tapi ya apa boleh buat teman-teman melihat dari analisis saat ini, kalau misalkan kita breakout dari sini, ini menunjukkan ada significant pullback atau significant koreksi yang bisa terjadi kembali pada si altcoins-nya. Alright, so next teman-teman kita bakal bahas dari posisi time frame daily untuk BNB before kita masuk ke dalam hourly-nya untuk di BNB ya. Oke. So this one. Nah, teman-teman, untuk time frame daily sendiri sebenarnya menurut saya kita sempat melihat pergerakan yang cukup menarik. Kita sempat mendapati adanya bull cross di sini, but this time kita mendapati BNB kembali terjadi bear cross. Dan kalau misalnya kita sadari teman-teman, sebenarnya secara prosesnya ini cenderung menurut saya bisa dikatakan korektif ya. Cukup korektif pada pergerakan di sini teman-teman, dan cenderung membentuk yang namanya falling wedge pattern. Makanya tadi kalau lihat sekilas di time frame hourly-nya, saya pikir ini BNB memang terbentuk falling wedge pattern.
dan bisa saja dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian ya. Tapi kalau menurut saya idealnya adalah tunggu dia berhasil breakout dulu sehingga kita mendapati konfirmasi. Kalau kita belum melihat dia breakout, berarti kan dia belum patah pattern nih atau belum patah pola. Maka kecenderungannya kita akan terreject terus nih di dalam ini teman-teman. Dan bahkan ada indikasi dia bisa drop ke bawah karena mengingat secara tren keseluruhan baik itu terhadap Bitcoin sekalipun saat ini masih cenderung turun. Walaupun ini kalau kita lihat sudah ada perubahan karakteristik. Dari lower high lower low sequence berubah menjadi same low area, jadi bisa dibilang kayak double bottom ya. Ini dari lower high and then berubah menjadi potensi higher low. Sekarang kita melihat ada potensi higher high-nya. Cuma pertanyaannya adalah di manakah higher low-nya kita? Apakah di area antara area ini, teman-teman? Kalau misalkan demikian di antara kedua area ini, ya kita harus melihat BNB menunjukkan kepada kita bahwa dia berhasil breakout dulu nih dari posisi pergerakan saat ini. If that happens, maka kita akan mendapatkan konfirmasi yang ideal untuk kembali entry pada BNB, terutama long position, dan juga kalau misalkan teman-teman yang ada trading di spot atau yang open atau yang masih keep BNB-nya di spot, I think itu bisa dimanfaatkan juga. Oh ya, saya hampir lupa teman-teman. Kalau teman-teman cek di launchpad-nya Binance, itu saat ini lagi ada launchpad. Saya lupa tadi koinnya apa ya, sempat dikasih tahu sama teman-teman dari Advance Group. Let me check a little bit teman-teman, please wait. Kalau kali ini kalian nggak bisa lihat ya, layar saya lagi diapain ya. Oke, ini dia ya. Oh sorry, ini bukan launchpad teman-teman. Jadi ini ternyata itu adalah GAL ya. GAL itu adalah Project Galaxy, a Web3 Credential Data Network. Oh ya benar, ini launchpad. Ya, teman-teman cek lah pokoknya ya di launchpad-nya si BNB sendiri, alright? So, kita masuk lagi ke technical analysis-nya. Jadi setelah kita tadi bahas sekilas ya pada time frame daily, kita mendapati bahwa terbentuk atau potensi falling wedge pattern. Sebenarnya kita bisa gunakan juga Fibonacci retracement. Jadi kita tarik dari lowest-nya dia ke highest-nya dia positioning saat ini teman-teman, dan kita lihat sebenarnya ini antara area 61,8% memiliki potensi menjadi support level atau di kisaran Fibo 50% menjadi support levelnya kita. Jadi ini adalah dua area atau dua level yang kita perlu perhatikan untuk pergerakan BNB secara keseluruhan. Alright, next kita bakal bahas dari time frame hourly-nya. Seperti yang kita sudah tadi bahas ya teman-teman, terlihat kita membentuk semacam falling wedge pattern pada time frame hourly-nya, dan sebenarnya dari pergerakan terakhir kita baru ngelihat dia ada potensi sudah patah trend. Sebelumnya sempat terbentuk kayak semacam, ya kita bisa consider ini sebagai possibility trend line, cuman dia sudah patah teman-teman. Dan if dia patah dari sini, otomatis potensi area yang akan di retest atau disamperin sama si BNB sendiri adalah di kisaran level $381, yaitu di kisaran area ini teman-teman. Dan ini juga merupakan bagian bottom daripada si falling wedge. Jadi sudah menjadi potensi area memang yang bisa direvisit lagi oleh si BNB teman-teman. Ya saya kira teman-teman untuk update si BNB sendiri lebih kurangnya seperti itu. Untuk time frame daily paling perhatikan saja Fibo 61,8%-nya, karena kalau kita breakdown dari sana, big possibility kita bakal ngetes lagi ke bagian bawah sini teman-teman, karena seperti yang kalian tahu ya, beberapa orang bilang kalau weak candle itu perlu di respect, so I think ada possibility kita bisa ngetes bahkan sampai ke level bawah itu teman-teman ya, jika memang kondisi Bitcoin-nya mendukung dan Bitcoin dominance-nya juga mendukung. Alright, so teman-teman, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Thank you banget nih yang teman-teman udah nonton videonya sampai selesai, apalagi luar biasa sekali. Jangan lupa juga untuk komen di kolom komentarnya, kasih tahu ke saya ya koin apa yang kira-kira menarik untuk kita discuss ke depannya teman-teman, dan apakah BNB menjadi salah satunya beserta dengan Bitcoin dominance-nya. So if yes teman-teman, please help BNB mencapai 1000 likes. Dan I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Once again, God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. Cheers, bye bye.